Halo semuanya, selamat datang kembali di Echa Markica Channel. Oke, di video kali ini aku bakal kasih kalian review atau reaction dari film horor yang viral di Indonesia. Ada 2 film horor yang launching mendekati Lebaran. Jadi sekalian juga aku bakal kasih rekomendasi buat kalian yang bingung mau nonton film apa. Contohnya ini film Danur yang pertama kali aku nonton. Hari ini launching first di pagi hari, aku nonton Danur dulu. Terus habis itu aku juga nonton Susana juga. Ya, Susana juga aku tonton. Jadi semuanya aku tonton hari ini di hari yang bersamaan biar aku bisa kasih review ke kalian mengenai film ini gitu. Kira-kira kalian tim mana nih? Kalian tim Danur atau tim Susana? Nanti aku juga bakal kasih tahu ke kalian film mana yang aku pilih ya, kalau misalnya aku harus pilih salah satu. Nah, di filmnya Danur, ini kan aku tadi pagi nonton Danur dulu kan. Ya, di Danur ini ya, The Last Chapter, ini tuh tentang Risa yang memiliki problem dengan makhluk gaib lainnya lagi ya, yang berbeda dari sequel yang sebelumnya. Kan macam-macam ya, ada Asi, ada Ivana ya, tapi di film yang kali ini dia berurusan sama hantu penari ya. Dan dimana ini tuh untuk bagian awalnya itu kayak yang happy, yang cheerful, yang kayak bergembira. Jadi kayak bener-bener di awal tuh kalian nggak ngerasain kayak jump scare gitu, nggak ada, tapi kayak yang di depannya tuh lebih kayak ke story-nya tuh lebih kayak ke happy gitu, dilamar dan sebagainya ya. Tapi di film kali ini si Resanya ini merasakan kematian dari Peter CS. Jadi satu-satu dia ngerasain itu semuanya gitu loh. Dan di situ tuh adalah momen dimana kalian tuh bisa deg-degan, dan juga ada fase-fase dimana adegan-adegan di zaman Belanda gini gitu, tapi kayak yang singkat aja gitu loh, nggak yang full time gitu, nggak, lebih ke storyline-nya dia dan adiknya gitu kalau di filmnya yang ini ya, di Danur The Last Chapter ini ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton film horor yang hantu-hantuan banget, yang ada jump scare-nya juga ya, kayak lebih ke jump scare sih. Bedanya sama Susana itu, kalau Susana dia lebih banyak gore-nya, kalau ini jump scare-nya ya. Jump scare-nya ada, tapi kayak storyline-nya juga ada, cuman lebih kayak ke tentang masalah keluarga gitu loh ya, tentang pernikahan dan lain sebagainya ya. Percintaannya ada, tapi kalau mau dilihat dari percintaan yang di filmnya Susana, menurut aku lebih deep yang di filmnya Susana ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton film horor yang hantu-hantuan banget, nonton film Danur. Tapi sekarang aku mau kasih perbandingannya ya untuk film Susana ya. Film Susana ini di awal dia tuh udah langsung dar ngerti nggak sih, kayak langsung kayak jump scare-nya tuh dapat banget gitu loh, kayak seolah-olah ini tuh film terseram gitu loh ya. Dari awal jreng, kayak ala-ala film horor zaman jadul gimana sih, cuman mereka tuh kayak old but gold, dimana mereka kemas ceritanya tuh rapih ya, kayak percintaannya dapet, terus juga pelajaran hidupnya juga dapet, terus juga ada apalagi komedinya dapet ya, kayak jadi kamu tuh kayak nonton semuanya gitu loh, kayak romance semuanya dapet gitu loh, dramanya juga dapet gitu. Dan yang aku sukanya dari film Susana ini adalah dia bisa mengemas masa lalu itu balance dengan masa yang sekarang. Gimana tuh? Kan ada tuh film yang remake dibikin masa sekarang, dibikin kayak zaman jadul, tapi kayak yang masih agak kurang masuk lah gitu ya ke zaman yang sekarang. Nah, ini film ya, aku nggak tahu apa karena pemerannya Reza Rahardian makanya maksudnya masih masuk pemeran cowoknya dan ceweknya, chemistry-nya juga bagus ya. Siapa sih yang nggak tahu aktingnya Luna Maya gitu loh ya, sama Reza Rahardian. Kayaknya bener-bener
the best sih menurut aku film ini, film Susana yang di series ini. Karena sebelumnya Susana juga ada di series-series lainnya, tapi kayak yang ini film yang series yang aku suka sih, kayak apa sih namanya, sequel yang Santet, Dosa di Atas Dosa ini bener-bener kayak kalian wajib banget nonton sih kalau kata aku. Jadi kalau kalian misalnya bingung nih mau nonton yang mana nih, karena ini film tuh kamu nggak bakal tahu itu plot twistnya gimana. Kamu kayak yang menebak-nebak gitu ya, kayak tapi kayak masih bisa ngikutin alur gitu loh, kayak kamu nebak sambil ngikutin alur filmnya gitu loh. Jadi aku kalau misalnya dia harus pilih di antara dua film ini, ya manakah yang harus aku pilih gitu ya. Yang harus aku pilih adalah film Susana, karena menurut aku Danur itu bagus untuk film hantu-hantuan, horor, bagus. Cuman menurut aku karena ini mungkin udah beberapa kali sequel ya, jadi kayak yang udah tahu aja nih, oh Risa bakal berurusan sama ini, oh nanti bakal begini gitu, udah ketebak ya. Jadi aku pilih Susana, karena Susana itu benar-benar kalian bisa ngerasain film romance, ngerasain dramanya, ngerasain gore-nya, thrillernya, semuanya kalian dapetin dalam satu film. Dan itu kompleks yang benar-benar kalian mungkin jarang ya untuk film horor Indonesia yang punya banyak konsep dalam satu film gitu. Benar-benar aku nggak bisa pikir gimana cara mereka ngemas filmnya itu, gimana dari zaman jadul bisa balance dengan zaman yang sekarang. Kalau misalnya kalian nonton itu, kalian gak bakal nyesal sih. Coba kalian komen di bawah ya, kira-kira kalian tim Danur atau kalian tim film Susana Dosa di Atas Dosa. Karena aku pengen tahu ya, kalian sukanya di film yang mana. Kalau aku sih prefer yang Susana sih, karena emang se-best itu. Dan untuk bulan-bulan ini juga bakal banyak banget, bukan bulan ini, kayak tahun-tahun ini tuh bakal banyak banget film-film horor yang menurut aku berkualitas. Dan aku tuh tipikal orang yang nonton film horor kalau misalnya sutradaranya James Wan itu sutradaranya film Conjuring, itu pasti aku nonton, karena karya dia tuh nggak ada yang gagal. Termasuk di luar horor pun yang aku amen, dia tetap best menurut aku. Dan dia bakal launching, bakal ada film baru lagi, dan ini temanya kayak hantu-hantu Mesir mungkin, aku nggak tahu, tapi sempat lihat sequelnya di awal film Danur tadi. Tapi itu benar-benar kayak aku tunggu-tunggu banget sih. Di next video mungkin aku bakal review juga, jadi kalian bisa tahu worth it gak buat ditonton gitu. Sejauh ini dua-duanya oke. Suka sih aku sama film-film horor Indonesia yang benar-benar masuk, maksudnya di semua kalangan masyarakat gitu loh. Anak-anak bisa nonton ya. Kalau misalnya yang Danur ini masih oke sih, maksudnya kayak buat semua usia masih oke. Cuma kalau misalnya kalian kurang suka gore, atau anak kalian nggak boleh melihat hal-hal yang kayak dunia malam gitu, ya itu kayaknya kurang cocok sih. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku. Jangan lupa buat klik like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.